Bursa saham lagi heboh. Emiten rokok bukan cuma bikin asap, tapi juga bikin harga saham ngebul ke atas. Gudang Garam, HMSP, WIM, Etik, nyaris arah. Kenapa mereka jadi primadona dadakan? Kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh. Belakangan ini saham emiten rokok lagi panas. Bukan cuma asapnya yang naik, harganya pun ikut ngebul ke atas. Gudang Garam, HMSP, WIM, dan Etik sempat melaju sampai nyaris arah. Apa yang bikin mereka jadi primadona dadakan? Rumornya cukai rokok tahun depan nggak bakal naik tinggi, alias pemerintah lagi baik hati sama industri rokok. Jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya. Akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun, tapi pasar mereka saya lindungin. Dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Bagi emiten ini kayak dapat diskon pajak di minimarket, margin jadi lega, investor pun senang. Tapi jangan keburu girang, industri rokok itu ibarat koin dua sisi. Satu sisi potensi profitnya besar, sisi lain risiko regulasi dan pergeseran tren gaya hidup juga besar. Cukai bisa saja berubah arah, dan pergeseran tren gaya hidup juga besar, dan selera konsumen pun bisa turun kelas. Buat trader, saham rokok ini mirip kereta api ekspres, bisa ngebut, tapi juga bisa mendadak ngerem mendekati stasiun. Jadi penting punya strategi keluar masuk yang jelas. Kalau kamu investor jangka panjang, jangan cuma lihat asapnya, cek dapurnya juga. Laba, volume, diversifikasi produk, dan daya tahan regulasi. Intinya, saham rokok saat ini bukan cuma cerita asap dan nikotin, tapi juga cerita kebijakan, daya beli, dan gaya hidup. Jadi, sebelum kamu ikut ngepop bareng pasar, pastikan kamu tahu kapan harus menarik napas dan kapan harus buang napas, alias entry dan exit. Ingat, di pasar saham itu yang paling tenang biasanya paling lama bertahan di pasar.